perkenalkan, nama saya Yulia Lewan. Saat ini saya sedang membuat tugas akhir semester dengan mata kuliah Riset dan Artikel Jurnal Ilmiah di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Marde Mawikere. Dan teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang struktur artikel ilmiah dan model penulisan. Mari kita membahas apa itu struktur artikel ilmiah, prinsip dasar artikel yang baik, model-model penulisan ilmiah, dan cara memilih model yang tepat. Mari kita mulai. Struktur artikel ilmiah ini adalah susunan atau kerangka dalam sebuah tulisan akademik. Tujuannya supaya tulisannya rapi, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Struktur artikel ini membantu penulis supaya menyampaikan ide secara teratur dari awal sampai akhir. Dan dalam teologi, struktur artikel sangat penting karena kajiannya bermacam-macam. Misalnya, untuk menafsir Alkitab, sejarah gereja, etika Kristen, pelayanan jemaat, dan teologi publik. Karena itu, tidak semua artikel memakai bentuk yang sama. Model penulisannya harus disesuaikan dengan topik, tujuan penelitian, dan metode yang dipakai. Contohnya, kalau penelitian tentang pelayanan pemuda di gereja, maka modelnya harus berbeda dengan artikel tentang penafsiran kitab Mazmur. Dan mari kita lihat beberapa prinsip penting dalam artikel ilmiah. Yang pertama, koherensi, artinya semua bagian saling berhubungan. Pendahuluan harus sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan. Yang kedua, yaitu kelengkapan. Artikel harus memiliki bagian penting seperti pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang ketiga, keterbacaan. Bahasa ini yang dipakai harus jelas dan mudah dipahami. Jangan memakai kalimat terlalu rumit atau bertele-tele. Yang keempat, yaitu kontribusi ilmiah. Artikel ini harus memberi nilai atau pemikiran baru, misalnya solusi, sudut pandang baru, atau analisis yang lebih mendalam. Dan kita bisa lihat di sini model-modelnya yang paling baik untuk dilakukan, yaitu model pertama adalah IMRAD. IMRAD ini singkatan dari Introduction, Method, Result, dan Discussion. Model ini paling sering dipakai dalam penelitian. Introduction ini bagian menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Yang kedua, Method menjelaskan cara penelitian yang dilakukan. Misalnya, kita melakukan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Yang berikut, Result, ini berisi hasil penelitian yang ditemukan. Dan yang terakhir, Discussion ini menjelaskan arti dan makna dari hasil penelitian tersebut. Kelebihan dari IMRAD ini kita bisa lihat bahwa ia sangat sistematis, ia sangat mudah untuk dipahami, dan ia sangat cocok untuk penelitian di lapangan. Cocok digunakan untuk penelitian pendidikan Kristen, pelayanan jemaat, dan juga penelitian sosial gereja. Model yang kedua kita bisa lihat ada konseptual argumentatif. Model ini fokus pada analisis pemikiran dan argumentasi teologis. Biasanya sangat terstruktur, yaitu ada pendahuluan, teori atau literatur, ada analisis konsep, dan kesimpulan. Kelebihannya kita bisa lihat di sini, ini sangat cocok untuk membahas doktrin, etika Kristen, dan teologi publik. Penulis di sini dapat menjelaskan pemikiran secara kritis. Dan kekurangannya kita bisa lihat ada kalau tidak didukung sumber yang kuat, tulisan ini bisa menjadi opini pribadi saja. Karena itu, argumentasi harus tetap memakai referensi akademik. Dan yang ketiga adalah model yang digunakan adalah expository biblika. Model ini dipakai untuk menafsir teks Alkitab. Biasanya terdiri dari pendahuluan, analisis teks, latar belakang sejarah, makna teologis, dan penerapan masa kini. Kelebihannya, penafsiran ini lebih mendalam dan dasar Alkitabnya sangat kuat.
Contohnya dalam menafsirkan Mazmur, kitab Injil, atau surat-surat Paulus. Kekurangannya kadang terlalu fokus pada teori dan kurang menghubungkan dengan kehidupan masa kini. Kesimpulannya, saudara teman-teman, struktur artikel ilmiah ini sangat penting dalam penulisan akademik. Struktur ini membantu tulisan menjadi lebih jelas, lebih rapi, dan mudah dipahami. Dalam teologi, ada beberapa model penulisan. Yang kita bisa lihat tadi sudah kita bahas, yaitu imrat, konseptual argumentatif, dan ekspositori biblika. Setiap model memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Karena itu, penulis harus memilih model yang sesuai dengan topik penelitian, metode, dan tujuan penulisannya. Teman-teman, semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana cara menyusun artikel ilmiah dengan lebih mudah. Biarlah kiranya sangat bermanfaat untuk kita pahami dan untuk kita lakukan. Tuhan memberkati dan terima kasih.